Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Fitria dengan NIM 2100507 akan mempresentasikan proposal yang berjudul Pengelolaan Taman Baca Masyarakat Area Publik oleh Komunitas Pemantik Pijar dalam meningkatkan minat baca masyarakat di Kota Sungai Penuh. Langsung saja, yang pertama yaitu latar belakang. Pada tahun 2011, UNESCO menerbitkan hasil kajian tentang budaya membaca penduduk negara-negara ASEAN. Budaya baca masyarakat Indonesia memiliki nilai terendah yaitu 0,001. Artinya, hanya 1 dari 1.000 penduduk Indonesia yang memiliki budaya membaca yang tinggi. Perkembangan minat baca terus dikembangkan untuk membentuk masyarakat yang berbudaya baca, menurut Kartika 2004. Salah satu jenis program pendidikan nonformal yang dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan adalah Taman Bacaan Masyarakat bagi para pecinta baca. TBM merupakan support system, artinya mendukung program inti PNFI yang sudah ada. Keberadaan TBM sebagai sistem sebagai fungsi pendukung untuk memperkuat minat baca warga belajar, menurut Sujarwo dan Yulianingsih 2012. Dengan adanya Taman Baca Masyarakat dapat menumbuhkan minat baca masyarakat karena ketersediaan bahan bacaan yang dapat dengan mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat. Taman Baca Masyarakat yang diselenggarakan di area publik dapat meningkatkan motivasi masyarakat dalam membaca buku yang telah disediakan. Minat masyarakat dapat tumbuh jika pengelolaan program yang baik, pelayanan yang memuaskan, dan juga bahan bacaan yang menarik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan pengamatan yang telah peneliti lakukan di Taman Baca Masyarakat Area Publik yang diselenggarakan oleh komunitas pemantik pijar di Kota Sungai Penuh, dalam hasil pengamatan yang didapatkan yaitu meningkatnya minat baca masyarakat dengan adanya Taman Baca Masyarakat atau TBM area publik tersebut, yang dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang tertarik untuk mengunjungi dan membaca buku yang disediakan di Taman Baca Masyarakat area publik di beberapa tempat penyelenggaraan di Kota Sungai Penuh tersebut. Dari hasil wawancara pengelola Taman Baca Masyarakat area publik, komunitas pemantik pijar didapatkan bahwa jumlah pengunjung pada tahun 2024 meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan pengunjung terjadi pada akhir pekan, yaitu saat pelajar libur sekolah dan juga mahasiswa libur kuliah, terutama pada penyelenggaraan di pusat kota. Lebih tepatnya di Lapangan Merdeka, Kota Sungai Penuh yang merupakan tempat rekreasi keluarga. Sehingga banyak masyarakat yang tidak sengaja untuk mengunjungi Taman Baca Masyarakat tersebut, yang pada akhirnya tertarik untuk berkunjung dan membaca buku yang disediakan di Taman Baca Masyarakat area publik tersebut. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengangkat topik dalam penelitian ini dengan judul Pengelolaan Taman Baca Masyarakat Area Publik oleh Komunitas Pemantik Pijar dalam meningkatkan minat baca masyarakat di Kota Sungai Penuh. Selanjutnya yaitu fokus penelitian. Yang pertama yaitu fokus umum. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka fokus umum penelitian ini ialah untuk mengetahui gambaran pengelolaan Taman Baca Masyarakat area publik oleh komunitas pemantik pijar dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat di Kota Sungai Penuh. Selanjutnya yaitu fokus khususnya ada 4. Yang pertama, perencanaan Taman Baca Masyarakat area publik oleh komunitas pemantik pijar dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat di Kota Sungai Penuh. Yang kedua, pengorganisasian Taman Baca Masyarakat area publik oleh komunitas pemantik pijar di Kota Sungai Penuh. Yang ketiga, pelaksanaan Taman Baca Masyarakat area publik oleh komunitas pemantik pijar untuk meningkatkan minat baca masyarakat di Kota Sungai Penuh. Dan yang keempat yaitu evaluasi Taman Baca Masyarakat area publik oleh komunitas pemantik pijar di Kota Sungai Penuh.
Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran pengelolaan taman baca masyarakat area publik oleh komunitas pemantik pijar dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat di Kota Sungai Penuh. Tujuan khususnya, yang pertama untuk mengetahui bagaimana perencanaan taman baca masyarakat area publik oleh komunitas pemantik pijar dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat di Kota Sungai Penuh. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengorganisasian taman baca masyarakat area publik oleh komunitas pemantik pijar di Kota Sungai Penuh. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan taman baca masyarakat area publik oleh komunitas pemantik pijar untuk meningkatkan minat baca masyarakat di Kota Sungai Penuh. Dan yang keempat yaitu untuk mengetahui bagaimana evaluasi taman baca masyarakat area publik oleh komunitas pemantik pijar di Kota Sungai Penuh. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritisnya, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan pendidikan nonformal, khususnya mengenai pengelolaan taman baca masyarakat atau TBM area publik sebagai upaya dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Yang kedua yaitu manfaat praktis bagi peneliti selanjutnya. Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi untuk penelitian dengan tema dan topik yang relevan dan lebih menyeluruh dari sebelumnya bagi pelaksana program agar dapat lebih meningkatkan pengelolaan pelaksanaan program untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama yaitu pengelolaan. Menurut Nawai 2016, berdasarkan fungsi manajemen atau pengelolaan, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal di mana saja dan dalam organisasi apa saja. Namun semuanya tergantung pada tipe organisasi kebudayaan dan anggotanya. Nawai 2016. Yang kedua yaitu membaca. Yang ketiga pentingnya membaca, dan yang keempat yaitu Taman Bacaan Masyarakat atau TBM. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian ini artinya field research atau penelitian lapangan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan kejadian serta fenomena yang terjadi sesuai dengan fenomena yang terdapat di lapangan. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus. Selanjutnya yaitu setting penelitian. Penelitian ini berlokasi pada komunitas pemantik pijar di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Selanjutnya instrumen penelitian. Pada penelitian kualitatif, instrumennya ialah peneliti sendiri. Adapun instrumen pendukung yang penulis gunakan dalam penelitian ini berpedoman pada wawancara terhadap sebuah komunitas pengelola program Taman Baca Masyarakat Area Publik, yaitu komunitas pemantik pijar, untuk mendapatkan data. Instrumen tambahannya berupa HP, buku, catatan, pulpen, serta alat bantu lainnya. Selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data di sini ada dua. Yang pertama subjek penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi sumber data utama adalah 3 pengurus inti dari komunitas yang melaksanakan kegiatan Taman Baca Masyarakat Area Publik, yaitu komunitas Mantik Pijar yang terdiri dari ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum. Selain itu juga beberapa anggota-anggota pengurus komunitas.
Yang kedua, informan penelitian, sumber data sekunder atau data tambahan yang dapat dijadikan pelengkap dalam mempelajari persoalan dalam penelitian ini ialah beberapa pengunjung yang mengunjungi dan membaca buku yang tersedia di Taman Baca Masyarakat area publik tersebut. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini peneliti mendokumentasikan pelaksanaan Taman Baca Masyarakat area publik di Kota Sungai Penuh. Selain itu juga diperoleh dari berbagai sumber di perpustakaan. Selanjutnya teknik analisis dan interpretasi data. Analisis data versi Miles dan Huberman bahwa ada 3 alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Menurut Usman dan Akbar 2009. Lalu ada teknik keabsahan data. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara yang pertama yaitu perpanjangan pengamatan. Dalam hal ini, peneliti kembali lagi ke lapangan untuk memastikan apakah data yang telah penulis peroleh sudah benar atau masih ada yang salah. Yang kedua yaitu ketekunan pengamatan. Dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan upaya meningkatkan minat baca masyarakat melalui Taman Bacaan Masyarakat area publik di Kota Sungai Penuh. Dan yang ketiga yaitu triangulasi. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Baiklah, sekian saja presentasi dari saya. Selanjutnya yaitu saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan. Yang pertama yaitu pada bagian latar belakang, apakah dalam latar belakang sudah tergambar suatu ketimpangan antara yang ideal dengan kenyataan di lapangan? Sudah, di latar belakang sudah memuat data mengenai hasil kajian yang diterbitkan oleh UNESCO tentang budaya membaca penduduk negara-negara ASEAN. Yang dimuat dalam hal tersebut yaitu minat baca masyarakat di Indonesia itu sangat rendah, yang dibuktikan dengan budaya baca masyarakat Indonesia memiliki nilai terendah yaitu 0,001, yang artinya hanya 1 dari 1000 penduduk Indonesia yang memiliki budaya membaca yang tinggi. Nah, kenyataan di lapangan dengan adanya Taman Baca Masyarakat area publik oleh komunitas pemantik pijar, minat baca masyarakat sudah lebih meningkat dengan adanya program Taman Baca Masyarakat area publik tersebut. Selanjutnya yaitu apakah dalam latar belakang sudah terdapat fenomena yang diiringi dengan data empiris? Sudah, pada latar belakang terdapat hasil wawancara pengelola TBM area publik. Data tersebut yaitu didapatkan bahwa jumlah pengunjung pada tahun 2024 meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan pengunjung terjadi pada akhir pekan, yaitu saat pelajar libur sekolah dan mahasiswa libur kuliah.
terutama pada penyelenggaraan di pusat kota, lebih tepatnya di Lapangan Merdeka, Kota Sungai Penuh, yang merupakan tempat rekreasi keluarga. Sehingga banyak masyarakat yang tidak sengaja untuk mengunjungi taman baca masyarakat tersebut, yang pada akhirnya tertarik untuk berkunjung dan membaca buku yang disediakan di taman baca masyarakat area publik tersebut. Selanjutnya, apakah dalam latar belakang sudah dijelaskan dari mana sumber informasi tentang permasalahan tersebut diperoleh? Sudah dijelaskan bahwa hasil informasi mengenai permasalahan fenomena yang ditemukan yaitu berasal dari hasil observasi dan juga wawancara bersama dengan pengelola TBM area publik tersebut. Selanjutnya, apakah dalam latar belakang sudah tergambar aspek-aspek yang diduga secara teori penyebab terjadinya permasalahan tersebut? Sudah, dalam latar belakang sudah sedikit digambarkan mengenai aspek-aspek yang diduga secara teori penyebab terjadinya fenomena tersebut atau penyebab terjadinya peningkatan minat baca masyarakat dari penyelenggaraan taman baca masyarakat tersebut, yaitu diduga karena pengelolaan taman baca masyarakat yang baik. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Di sini yaitu terdapat pada fokus penelitiannya, apakah sudah diambil dari latar belakang yang sudah digambarkan? Sudah. Apakah identifikasi masalah menunjukkan kemungkinan penyebab-penyebab masalah yang sudah dipaparkan dalam latar belakang? Sudah, karena pada fokus khusus penelitian ini ada 4 aspek yang diteliti, yaitu perencanaan taman baca masyarakat, pengorganisasiannya, pelaksanaannya, dan juga evaluasi. Selanjutnya, apakah identifikasi masalah merujuk pada bentuk permasalahan atau masalah atau keingintahuan? Sudah merujuk pada suatu fenomenanya, yaitu meningkatnya minat baca masyarakat dengan adanya taman bacaan masyarakat tersebut. Lalu tujuan penelitian, apakah tujuan penelitian dirumuskan secara jelas dan padat? Mungkin sudah cukup jelas karena di sini hanya memuat inti dari tujuan dari penelitian yang akan peneliti lakukan. Apakah tujuan penelitian menggambarkan aspek-aspek yang akan diteliti? Iya, tujuan penelitian sudah menggambarkan aspek-aspek yang akan diteliti, yang yaitu terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, pengorganisasian, yang ketiga, pelaksanaan, dan yang keempat, evaluasi. Selanjutnya, apakah tujuan dirumuskan secara spesifik sesuai dengan variabel yang sudah dibatasi? Tujuan dirumuskan sesuai dengan variabel yang telah dibatasi, yaitu mengenai pengelolaan dari taman bacaan masyarakat yang terdiri dari 4 aspek tersebut yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Apakah manfaat penelitian telah dibuat dalam 2 bentuk, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis? Manfaat penelitian sudah dibuat dalam 2 bentuk, yaitu teoritis dan praktis. Selanjutnya, apakah manfaat teoritis sudah mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu? Sudah. Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan pendidikan non-formal, terkhususnya mengenai pengelolaan taman baca masyarakat area publik sebagai upaya dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Selanjutnya, apakah manfaat praktis yang dirumuskan sudah relevan dengan tujuan penelitian ini diadakan? Manfaat praktisnya yaitu bagi
penyelenggara program, bagi komunitas yang menyelenggarakan program, dan juga bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan topik yang relevan dengan yang peneliti bahas sekarang. Selanjutnya yaitu kajian teoritis. Apakah teori-teori yang dimuat dalam landasan teoritis relevan dengan variabel yang akan diteliti? Teori yang dimuat dalam kajian teoritis atau kajian pustaka sudah relevan dengan variabel yang akan diteliti, yaitu terdiri dari 4 variabel tadi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Apakah teori-teori yang diambil up to date atau terbaru? Teori yang diambil yaitu teori mengenai pengelolaan, yaitu menurut Nawai 2016. Selanjutnya, metode penelitian. Apakah jenis penelitian sudah dijelaskan dengan baik? Jenis penelitian sudah dijelaskan dengan baik, yaitu menggunakan field research atau penelitian lapangan, menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan kejadian serta fenomena yang terjadi sesuai dengan fenomena yang terdapat di lapangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus. Selanjutnya, apakah populasi penelitiannya sudah dijelaskan karakteristiknya? Di sini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jadi mungkin dijelaskan setting penelitiannya sudah dijelaskan cukup jelas. Lokasi penelitiannya yaitu pada komunitas pemantik pijar di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Lalu instrumen penelitiannya yaitu pada penelitian kualitatif, instrumennya peneliti sendiri, namun akan ada instrumen pendukung yang berpedoman pada wawancara terhadap sebuah komunitas pengelola taman baca masyarakat area publik, yaitu komunitas pemantik pijar, untuk mendapatkan data. Instrumen tambahan lainnya berupa HP, buku catatan, pulpen, serta alat bantu lainnya. Lalu sumber data sudah sesuai dengan sampel yang telah ditetapkan. Sumber data pada penelitian ini, yang pertama subjek penelitiannya. Pada penelitian ini menjadi sumber data utama adalah 3 pengurus inti dari komunitas yang melaksanakan kegiatan Taman Baca Masyarakat area publik, yang terdiri dari ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum. Selain itu juga beberapa anggota dari pengurus komunitas. Lalu ada juga informan penelitian yang merupakan sumber data tambahan yang dijadikan pelengkap dalam penelitian ini, ialah beberapa pengunjung yang mengunjungi dan membaca buku yang tersedia di Taman Baca Masyarakat area publik tersebut. Di sini peneliti menggunakan teknik snowball. Selanjutnya yaitu apakah teknik pengumpulan data sudah dirumuskan secara jelas dengan alat pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan data di sini yaitu ada 3, menggunakan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Observasi dilakukan dengan terjun langsung di lapangan, serta peneliti melakukan pencatatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan. Lalu wawancara dilakukan dengan tatap muka antara pewawancara dengan informan dan sumber data. Lalu dokumentasi, yaitu mendokumentasikan pelaksanaan Taman Baca Masyarakat area publik di Kota Sungai Penuh, juga diperoleh dari berbagai sumber di perpustakaan.
Apakah teknik analisis datanya sesuai dengan jenis data yang akan dianalisis? Teknik analisis data yang digunakan di sini yaitu sudah sesuai dengan jenis data yang akan diteliti, yaitu jenis penelitian kualitatif. Di sini ada 3 alur kegiatan, yaitu reduksi data, selanjutnya penyajian data, lalu penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti di sini harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan, yaitu pada komunitas pemantik pijar di kota Sungai Penuh. Baiklah, sekian saja dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.